untuk mengindahkan wajah yang zahir, 1 jam sebelum acara sudah beres, maka supaya kolbu itu indah dipandang Allah, riaslah dia dengan istighfar, berzikir, baru sholawat 3 jam. Istighfar, bersihin. Istighfar itu bukan astagfirullah, itu namanya membaca. Istighfar itu mengaku, ya Allah, aku ada dosa A, B, C, D, tolong diampuni. Sebutkan aja, sebut kepada Allah. Ya. Nah, maka Allah akan bersihkan satu-satu, dibersihkan. Lalu zikir, ditutup, sholawat. Ya, antara Sulaiman dan Yusuf, mana yang paling cakep? Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jamalu Yusuf nisfu jamali. Nabi Yusuf itu betul, dia gagah, keren. Wajahnya kalau perempuan lihat itu bisa lupa napas. Ya, teteh kalau ngelihat wajah Nabi Yusuf mungkin pingsan. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, itu baru nisfu jamali, setengah dari gagahku ada di Yusuf. Berarti Nabi Muhammad berapa punyanya? Ya. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak sanggup memandang indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani cerita tentang indah wajah Nabi? Itu seorang ibu-ibu yang enggak kenal Nabi, lagi ngembala domba. Namanya Ummu Ma'bad. Dia enggak tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu, dilihat ini siapa? Nah, orang inilah yang kemudian bercerita tentang wajah Nabi, paras wajahnya. Itulah kemudian yang menyebar keindahan wajah beliau pada zuriat-zuriat beliau hari ini. Hampir semua zuriat Nabi, kalau laki-lakinya wajahnya gagah, kalau perempuan cantik-cantik. Ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, kita ini cuma dapat percikannya dikit, mungkin 0,000 sekian. Oleh karena itu mari kita baca salawat untuk beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di samping-samping saya cantik nggak? Bang Dok, yang laki-laki. Cantik nggak Bang Dok? Yang paling kirinya Ustaz. Oke. Ada orang cantik, tapi kalau ngomongnya kasar enak gak? Dia cantik tapi ngomongnya ketus. Kita betah gak sama dia? Gimana A? Gak betah. Dia cantik, wajahnya Masya Allah, jilbabnya luar biasa. Tapi kalau ketemu gak senyum. Nyaman gak ketemu dia? Enggak. Berarti ada cantik zahir, ada cantik batin. Maka Allah menyebut dirinya, akulah yang zahir itu yang nyata, akulah yang batin. Nah, kita juga harus sama. Keindahan yang ada pada diri ini yang Allah ciptakan ini, Allah lah yang maha melukis. Yang jago-jago masang cat di muka kan, no. Itu berapa lama teh? 30 menit. Ya, mohon maaf kalau saya polos-polos aja. Ya, tapi kalau istri saya bebas. Gitu. Ya, yang penting dia nyaman. Kenapa wajah ini dipoles? Karena mau dilihat orang. Benar gak? Benar teh? Seandainya yang dilihat itu bagian belakang, mungkin bagian belakang kita poles. Tapi karena yang hendak dipandang menjadi objek pandangan makhluk adalah wajah ini kita poles. Bagus-bagus kita poles. Yang melihat siapa? Makhluk. Seandainya yang mandangnya makhluk yang kita suka, biasanya molesnya lebih oke nggak, ngeriasnya? Wah, kayaknya lebih serius lagi. Teteh waktu dulu mau ketemu dengan AA, manggilnya Gus ya? Ayam. Bajunya dipilih,
Itu kayaknya bedak-bedak yang premium dipakai. Jika ingin bertemu sang kekasih, kita baguskan mana yang akan dia lihat. Kira-kira dia ngelihat wajah, kita baguskan wajah. Kira-kira yang dia pandang baju, kita baguskan baju. Kalau perempuan ketemu perempuan, yang dilihat apa? Tas gitu ya, sendal gitu ya. Kalau berjilbab, jilbabnya, apalagi bling itu. Nah, biasanya dibagusin kan? Karena ada orang mau lihat. Nah, kira-kira pernahkah kita ini luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala? Enggak pernah. Yang dipandang Allah wajah zahir ini atau wajah kolbu, wajah hati? Wajah kolbu. Karena wajah kolbu yang dipandang Allah, jangan lupa memolesnya seperti 30 menit moles muka. Maka kolbu harus dipoles setiap hari minimal 30 menit dengan menyebut nama Allah, baca rotib al-haddar, rotib al-atas. Nanti baca rotib al-atas ya. Alhamdulillah. Itu cara untuk merias kolbu. Jadi jangan hanya merias wajah. Itulah kelebihan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, neneknya Syarifah Fatimah. Kita punya nenek di zaman itu, ada yang tahu gak? Di zaman Sayyidah Khadijah. Itu zaman itu tahu gak neneknya siapa teh? Nggak. Orang Sunda apa orang mana tuh? Tapi neneknya para zuriat Nabi bisa dicek sampai hari ini. Dan di zaman itu adalah Sayyidah Khadijah. Biasa kan nyebut nama istri-istri Rasulullah, kemudian zuriat-zuriat dengan kalimat Sayyidah atau Syarifah. Ya, bentuk kita menghormati mereka, ta'zim kepada mereka. Sayyidah Khadijah secara umur lebih tua atau lebih muda dari Nabi Muhammad SAW? Lebih tua. Oke. Banyak gak perempuan cantik di zaman itu? Banyak, yang seger-seger banyak. Sayyidah Khadijah itu mohon maaf janda. 15 tahun lebih tua. Nabi 25, beliau 40. 40 itu udah mulai sakit pinggang kan? Iya. Bener ya? Udah merasa tuh. Walaupun beliau orang kaya, tapi kan dia bangun bisnisnya dari awal. Dia pernah hidup susah karena janda. Sayyidah Khadijah kira-kira apa cantiknya dibandingkan perempuan Madinah? Kalau cantik fisik, sepertinya ada yang bisa menjadi bandingan perempuan-perempuan yang cantik masih gadis saat itu. Tapi Nabi Muhammad SAW justru jatuh cinta kepada sang Khadijah, Sayyidatuna Khadijah. Apa yang buat beliau jatuh cinta? Nabi Muhammad SAW tidak jatuh cinta dengan paras wajah saja. Kita senang lihat wajah yang cantik. Ya, betul nggak? Mata ini cenderung lihat yang cantik. Kalau yang cantik, perempuan lihat perempuannya seneng, apalagi lawan jenis. Ini mohon maaf ya, maaf ya deh ya. Kalau mata kadang seneng lihat yang cantik tuh ya. Mohon maaf ayang gitu ya. Maaf ayang. Dia juga gitu, kita lagi umroh matanya dicuci mata dia. Senang yang brewok-brewok katanya. Albis lebih parah lagi, kalau lagi umroh matanya kemana-mana ngeliatin orang Turki. Ketahuan kok, kan nyisa. Mata itu punya memori. Punya memori, orang tertentu bisa baca. Bisa baca. Satu kali ada orang masuk ke Sayyidina Utsman. Oh bisa dilihat. Ini sekarang udah diilmiahkan jadi ilmu psikologi. Ilmu forensik, ya udah diilmiahkan. Kalau orang dulu nyebutnya kasyaf atau firasat. Ya. Ada orang masuk ke rumah Sayyidina Utsman, apa kata Utsman? Di matamu ada kenakalan gitu. Matamu habis jelalatannya. Ya, ada dikit. Ada dikit. Saya aja ada, masa situ gak ada? Kita ini gak ada yang suci teh. Yang suci yang namanya suci aja. Yang namanya suci. Sayyidah Khadijah, apa yang indah dari dirinya? Inner beauty-nya.
Inner beauty itu dalam bahasa Arab jamalul batiniyah. Al-jamal al-batiniyah. Keindahan yang muncul dari dalam kolbu. Kolbunya indah. Keindahan kolbu, bedaknya kolbu apa aja? Bedaknya kolbu. Zikir. Zikir banyak. Kayak bedak ada merek-mereknya. Ada merek. Sholawat. Sholawat itu yang menyempurnakannya. Pertama, mohon maaf nih, sebelum teteh make, mukanya lagi keringetan, dibersihin dulu atau enggak? Iya, dibersihin dulu. Nah, diwuduin dulu. Soleha amat. Iya, wudu dulu biar Ya. cantik. Jadi sebelum kita pakai riasan, dibersihin dulu nggak? Iya. Atau lagi kotor langsung dipakai? Enggak. Coba tanya, Dulu. Neng, halo Neng, sebelum bedakan wajahnya dicuci dulu nggak? Iya. Nah, Pakai sabun muka. baru ada efeknya, keindahannya baru ada. Kalau tidak, wajah lagi berminyak terus dipakai, jelek kan? Jelek. Nah, Enggak nempel. nggak nempel. Kalau dilihat orang bilang apa? Norak. Gitu. Iya. Oke, sama apabila kolbu ini diisi zikir, diisi sholat, dibawa umroh haji, tapi tidak dibersihkan dulu dengan istighfar dan tobat, ketika dibawa zikir nggak enak, enak, gitu. Jadi pelan-pelan mulai latihan membersihkan kolbu. Nah, penyakit di kolbu, debu-debunya kolbu seperti iri. Nah, penyakit perempuan tuh iri loh paling parah. Kalau iri ini sudah punya dosis yang gede, nanti dia nambah dengki, hasad kalau bahasa Arabnya. Ya. Ini harus diistighfarkan. Kalau enggak akan pernah merasakan nikmat sholat. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa sholat tidak nikmat? Kenapa zikir tidak dahsyat? Karena kolbunya, hatinya belum dibersihkan sebelum dia dibedaki. Jadi rotibul hadar, rotibul atos, zikir pagi sore, sholat, semuanya itu adalah bedaknya kolbu. Tadi berapa menit teh? Standar 30 menit, tapi Aku biasanya sejam. Oke. Mau jadi orang adil nggak teh? Apa? Jadi orang adil. Mau. Kalau kita adil untuk mengindahkan wajah yang zahir, 1 jam sebelum acara sudah beres, maka supaya kolbu itu indah dipandang Allah, riaslah dia dengan istighfar, berzikir, baru sholawat 3 aja. Istighfar, bersihin. Istighfar itu bukan astagfirullah, itu namanya membaca. Istighfar itu mengaku, ya Allah, aku ada dosa A, B, C, D, tolong diampuni. Sebutkan aja, sebut kepada Allah. Ya. Nah, maka Allah akan bersihkan satu-satu, dibersihkan. Lalu zikir, ditutup, sholawat. Cuma itu, bedaknya kolbu. Bedaknya kolbu. Nah, nanti ulama kita buat dalam ramuan seperti ada rotibul hadar kan biasanya istighfar dulu. Kirim Fatihah dulu untuk Nabi, untuk para ahli silsilah. Baru baca zikir, kan tutup tetap pakai sholawat. Ya, sama, itu sama. Dan saya sudah banyak ketemu orang-orang ahli zikir, walaupun wajahnya sudah mulai keriput, tapi keindahan kolbunya tidak pernah menciut, selalu indah. Maka kadang-kadang kita nyaman ketemu orang yang biasa-biasa aja, bisa duduk 2 jam, 3 jam, tapi nggak bisa nyaman sama orang yang merias kalau kolbunya tidak ikut dirias. Ya, udahan belum? Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah ini kan berondong nih, bener nggak? Iya. Jadi berondong itu bagian dari sunnah. Suami Khadijah berondong. Kalau saya seumuran, ya. Seumuran, saya seumuran dengan istri. Beda setengah tahun. 1 tahun, tahunnya sama. Alhamdulillah. Jadi salah satu yang membuat Nabi Muhammad orang yang sangat indah wajahnya, parasnya, gagah lah ya. Kok jatuh cinta kepada perempuan janda bukan karena dia kaya. Sorry, Nabi enggak mata duitan. Jadi ada cowok matre, hati-hati. Hati-hati loh ya, cowok-cowok matre ingin memanfaatkan dompet kekasihnya. Ada, hati-hati. Nabi Muhammad enggak begitu.
Nabi Muhammad gak begitu. Nabi melihat ini perempuan kok karismanya kuat. Sekali bertemunya, kok kepikirannya orang baik. Ketika beliau dilamar oleh Sayyidah Khadijah, beliau tidak ada menolak sama sekali. Karena apa yang terbayang? Keindahan. Disinilah boleh kita sebutkan kecantikan batin tidak pernah menua. Bahkan lebih cantik, lebih tahan, dan itu membuat orang awet muda. Jadi Sayyidah Khadijah itu ketika dia dipandang oleh Rasulullah, keindahan dari dalamnya dan luarnya kemudian membuat yang di luar ini mengikuti kecantikan yang di dalam. Saya mau tanya, Teh, kalau lagi galau wajahnya ikut jelek gak? Lagi gelisah wajahnya bercahaya gak? Enggak. Kalau kolbunya tenang, wajahnya bercahaya. Jadi supaya kecantikan itu permanen, mulailah kecantikan dari dalam kolbu. Ya, nah, kalau urusan yang wajah bedak itu urusan telah baju ya, begini-gini. Ini berapa lama nih buat beginian? Enak. Kita 1 hari setengah, 2 harian. Kalau awal-awal dulu? Dulu 3 harian. 3 hari. Awal banget? Iya, 3 harian. Awal baru bisa? Oh, aku bisa seminggu. Seminggu, oke. Untuk merajut wajah kolbu, pakaian kolbu, awal-awal butuh seminggu latihan kolbu. Harus sabar. Makanya khusyuk nggak bisa langsung dapet, mesti dilatih. Sampai kemudian, kalau sekarang kan udah begini nih. Kalau dulu mungkin kemana-mana dia, salah salah lagi. Maka kesalahan dalam membina, mengindahkan kolbu itu normal. Jadi kalau kita terjebak masa lalu, dulu gelap, apalah istilahnya, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak pernah putus asa. Yang masalah itu orang, kayaknya aku nggak bakat deh. Padahal dia sedikit lagi bisa. Nah, coba di antara teman-teman teteh yang dari dulu sama-sama belajar, mungkin nggak semua yang bertahan. Ada yang nggak sabaran, bener nggak? Yang nggak sabaran, sekarang dia nggak eksis, dia nggak ada produksinya. Nah, inilah kelebihan orang-orang yang mau sabar. Sekolah banyak, karena saya seorang santri, pesantren banyak, santri banyak sekali. Tapi kenapa sedikit ulama? Karena tidak banyak santri yang sabar. Sabar dihukum gurunya. Guru itu kalau menghukum murid, itu bukan untuk menghina murid, tapi untuk membina murid. Tapi ada murid yang gak mau dibina. Ketika dia disinggung, dia tersinggung. Ketika dia dihukum, dia merasa tersakiti. Belum lagi orang tuanya lapor sudah, ya. Nah, maka banyaklah ustadz-ustadz masuk penjara karena dilaporin orang tuanya. Gak jadi tuh orang. Nah, itu dia. Akhirnya orang tuanya mikir, yang penting begitu deh, gitu. Ya. Marhaban Habibna, ya. Ini abahnya Syarifah. Alhamdulillah. Majelis kita diberkahi dengan adanya beliau. Alhamdulillahirabbil alamin.